Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita yang penuh dinamika ini, ada satu amalan yang sangat ringan di lisan, namun begitu berat di timbangan amal. Dan amalan itu adalah istighfar. Inilah zikir yang begitu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap harinya beliau lantunkan tak kurang dari 100 kali. Tahukah kita bahkan Rasulullah yang maksum, manusia suci tanpa dosa, masih memohon ampun kepada Allah setiap hari? Lalu bagaimana dengan kita? Dalam Quran surah Ghafir ayat yang ke-55, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li zambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, yang artinya maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Sahabat yang beriman, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar menukil dari hadis sahih Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hatiku kadang lalai dan aku memohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, Rasulullah juga bersabda, demi Allah, aku sungguh beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Lantas bagaimanakah istighfar yang sering dilantunkan oleh Rasulullah? Dalam Sunan Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah disebutkan doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah tobatku, sungguh Engkau maha penerima tobat dan maha penyayang. Ada sebuah kisah yang penting untuk kita simak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad, sahabat Uzaifah radhiyallahu an pernah mengeluhkan lisannya yang suka berkata kasar kepada keluarganya. Ketika mengadukan hal ini kepada Rasulullah, maka beliau menasihatinya, mana istighfarmu wahai Uzaifah? Sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah setiap harinya 100 kali,
dan aku juga bertaubat kepadanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara bentuk istighfar terbaik, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bacaan yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar atau rajanya istighfar. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, yang artinya, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau, Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku setia pada janji dan perjanjian-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Ada janji surga bagi setiap umat muslim yang membaca Sayyidul Istighfar ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan di waktu pagi, lalu ia meninggal pada hari itu sebelum sore, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa membacanya di waktu malam, lalu ia meninggal sebelum pagi, maka dia juga termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang dirahmati Allah, istighfar bukan hanya sekedar pengakuan atas dosa, tapi juga pengharapan akan kasih sayang Allah. Ketika hati kita sempit, ketika hidup terasa berat, ketika dosa terasa menumpuk, maka kembali dan kembalilah kepada Allah. Dengan istighfar, langit bisa diturunkan hujan, rezeki bisa diluaskan, dan hati yang gelisah akan tenang dalam dekapan rahmat-Nya. Mari kita biasakan membaca istighfar setiap hari, 100 kali sehari, sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan. Mungkin inilah salah satu sebab dibukanya pintu keberkahan yang kita harapkan selama ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.